Guys, besok KKN. Semangat guys, semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Semangat guys. Semangat. Semangat semua. Perjalanan dimulai. Kami dengan penuh semangat menapaki tempat baru yang sama sekali belum pernah kami pijaki sebelumnya. Desa yang terdengar asing di telinga, bahkan tak sempat terlintas, akan jadi salah satu tempat pulang. Desa dengan potensi yang besar melalui sektor olahraga sepak bola ini terletak di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Desa Sidondo II. Di desa inilah kami belajar untuk beradaptasi, bekerja sama, dan berkontribusi. Setiap kegiatan yang kami lakukan adalah bagian dari usaha kecil untuk membawa perubahan, sekaligus menjadi pengalaman besar bagi kami sebagai calon pemimpin masa depan. Pegang tanganku. Pada proker penyuluhan bidang kesehatan, kami memberikan edukasi tentang pentingnya cuci tangan kepada anak SD dan SMP. Kami mengajarkan 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar kepada mereka. Dengan sabun dan air bersih, tangan yang bersih bisa mencegah banyak penyakit, seperti diare, flu, hingga infeksi kulit. Melalui praktik langsung dan permainan edukatif, anak-anak belajar bahwa kebiasaan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan mereka dan lingkungan sekitar. Penyuluhan cuci tangan SMP Sakap Negeri 19 Sigi. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan judi online kepada para pemuda desa. Dengan harapan, teman-teman pemuda desa Sidondo II tidak terjerumus dalam lingkaran negatif yang merugikan. Tapi kita harus mulai batasi. Lalu, keesokan harinya sebagai bentuk pemeliharaan fasilitas desa, kami bekerja sama dengan para pemuda untuk melakukan pengecetan kembali batas dusun, membuat papan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Indah itu tak Turut serta dalam pembersihan Poskesdes bersama para kader Posyandu Desa Sidondo II. senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan. Dalam edukasi literasi dan siaga bencana, kami mensurvei beberapa titik lokasi yang sering menjadi daerah rawan saat terjadi bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Kami berinteraksi langsung dengan warga sekitar untuk menggali informasi berdasarkan pengalaman mereka, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang ada di lingkungan tersebut. Dari hasil survei, kami menyusun materi edukatif yang mudah dipahami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kami membuat poster langkah-langkah evakuasi dini. Harapannya, program ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dan literasi bencana sejak dini, serta menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko di masa mendatang. Program kelestarian lingkungan hidup dan penghijauan, kami berupaya untuk mengajak masyarakat menjaga alam sekitar melalui aksi nyata yang sederhana namun berdampak jangka panjang. Kegiatan yang kami lakukan meliputi penanaman pohon di area strategis, seperti halaman sekolah, sekitar balai desa, dan lahan yang mulai gersang. Melalui program ini, kami berharap tercipta kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih sehat dan hijau. Jika senang jangan terlalu. Perilaku hidup sehat melalui olahraga
diisi dengan kegiatan senam di Jumat pagi dan bermain voli setiap sorenya. Kami juga mengadakan lomba mini soccer dan voli khusus ibu-ibu yang terlaksana selama 3 hari. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar warga serta membangun semangat kebersamaan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikut berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan. Semangat sportivitas dan keceriaan tampak dalam setiap pertandingan. Bahkan ibu-ibu desa yang awalnya ragu-ragu pun akhirnya tampil percaya diri dan semangat mengikuti perlombaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan bahwa hidup sehat bisa dimulai dari hal yang menyenangkan dan dilakukan bersama. Dengan rutin berolahraga dan menjaga pola hidup aktif, masyarakat tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih kompak dan harmonis. Semoga kebiasaan baik ini terus berlanjut bahkan setelah program KKN kami selesai. Pada program keagamaan, setelah senam pagi tiap Jumat, kami ikut serta membersihkan masjid bersama warga sebagai bentuk kepedulian terhadap rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Kami juga turut memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam dengan mengadakan kegiatan yasinan bersama dan pertunjukan rebana. Semangat kebersamaan terasa hangat dalam setiap lantunan doa dan irama rebana yang menggema. Melalui kegiatan keagamaan ini, kami belajar banyak hal tentang nilai-nilai spiritual, kebersamaan, dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Kebersamaan yang terjalin membuat kami sadar bahwa pengabdian bukan hanya soal program kerja yang berhasil diselesaikan, tetapi tentang hubungan yang terbangun, cerita yang dibagikan, dan pelajaran hidup yang kami dapatkan dari masyarakat. Kami datang dengan niat belajar dan memberi, namun justru kami pulang dengan banyak hal berharga yang tidak bisa digantikan oleh teori di bangku kuliah. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Dari senyum ramah warga, kerjasama di lapangan, hingga obrolan sederhana di sore hari, semua meninggalkan kesan mendalam yang akan selalu kami kenang. KKN ini bukan hanya pengalaman, tapi perjalanan yang membentuk cara pandang kami terhadap masyarakat, tanggung jawab sosial, dan arti kebersamaan yang sebenarnya. Tiba saatnya kami berpisah, meninggalkan jejak langkah di desa yang telah menjadi rumah kedua bagi kami selama beberapa minggu terakhir. Perpisahan ini bukan hal yang mudah, karena di balik senyum dan pelukan hangat, tersimpan rasa haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kami datang sebagai tamu, namun pulang membawa kenangan sebagai keluarga. Setiap kegiatan, canda tawa, hingga kerja keras bersama warga menjadi bagian dari cerita yang akan selalu kami ingat. Meski waktu kami terbatas, kami percaya bahwa hubungan yang terbangun akan tetap terjaga. Doa kami, semoga program yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan diteruskan oleh warga dengan semangat yang sama. Terima kasih untuk sambutan hangat, kepercayaan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Sampai jumpa, dan semoga langkah kecil kami menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar di masa depan.